Setelah pertempuran akbar semalam pun tampaknya Nona Jiang ini kakinya gemetar, tidak mampu menahan dahsyatnya nuklir yang meluncur kepada dirinya. Manajer Wang, kenapa tergesa-gesa? Malah masih panjang malam ini. Tuan Jiang, kenapa Anda tidak makan dulu agar pasti lelah setelah penerbangan yang panjang, bukan? Hah? Sepertinya wanita ini sudah nggak kuat melayani MC kita. Lelah? Apa penampilanku terlihat seperti lelah, Nona? Kita lanjutkan ronde ketiganya. Anjrot, di sini mereka pun langsung gaskan ke ronde ketiga. Bukan itu maksudku, Tuan Jiang. Aku salah. Kami hanya seorang pelayan, ya sudahlah. Dan langsung digas saja. Ya Tuhan, aku tidur sampai jam 1 siang. Aku sudah pergi begitu lama. Bagaimana aku menjelaskan ini ke staf live nantinya? Dan hari berikutnya di siang hari, sepertinya manajer Wang di sini sudah kehabisan kata melayani sang MC kita. Tuan Jiang bergadang hampir semalam kemarin. Klienmu ini ada di sini loh. Aku belum melakukan pekerjaan apapun hari ini. Aku akan bangun dan menyiapkan makan siang untukmu dan menu makanan kita. Pekerjaanmu adalah melayani klien. Klienmu tidak ingin makan sekarang, datang dan tidur lebih lama denganku, kata sang MC yang tampaknya pengen ronde lagi. Tidak baik jika seseorang melihat kita nanti, Tuan Jiang. Jadi kenapa jika seseorang melihat kau itu wanitaku, bukankah wajar jika kita bubuk-bubuk bareng di sini? Sepertinya di sini cipokannya begitu banyak. Dia bilang aku wanitanya. Lalu, Chiang Cheng, apa hubungan kita sekarang? Apakah aku ini pacarmu? Jika kau ingin jadi pacarku, maka kau adalah pacarku. Apa-apaan maksudmu, Tuan Jiang? Jika aku ingin jadi, ya, selama kau ingin berapa di sisiku dan kau harus di sisiku, kau adalah pacarku. Jika tidak ingin, maka kau bukan pacarku. Apa kau mengerti? Hah? Ini adalah filosofi Bang Brengsek, anjir. Meskipun aku tahu pria macam apa dia, aku masih berharap dia milikku sedikit lagi. Di tempat di hatiku untukku, batin wanita itu. Lalu apa kau punya sedikit saja kasih sayang untukku di hatimu, Tuan Jiang? Tentu saja aku suka kamu. Jika aku tidak suka padamu, kenapa aku memelukmu dan mengek-ekmu? Anjir, aku tahu kamu punya banyak wanita, tapi aku hanya punya satu permintaan. Ketika kau menghubungiku di masa depan, tolong jangan membawa mereka. Aku tidak ingin ada di sana melayanimu dan yang lainnya. Oke, aku berjanji, kata sang MC di sini. Dan ronde kelima pun tampaknya berlanjut. Manajer Wang, mobil klien Anda sudah tiba. Segera tangani. Tiba-tiba ada intercom masuk. Tuan Jiang, ayo kita bongkar mobilnya dulu. Dan tampaknya barangmu sudah datang. Baiklah kalau begitu. Beberapa saat kemudian, pengiriman paket pun datang. Halo Mr. Jiang, mobilnya sudah diantar. Mohon tanda tangani sebagai tanda bukti kalau sudah diterima. Baik. Astaga, keren banget. Baru pertama kali aku lihat mobil ini segede gaban. Dan fantastis, nilainya bahkan triliunan. Pantas saja ini Porsche 918 plat Tiangfu. Pasti orang kaya, kata orang-orang di sini. Orang yang mampu membeli mobil ini pasti bukan orang yang kekurangan uang. Aku sangat ingin duduk di dalamnya, kata orang yang merekam HP-nya. Anjir, mobil mewah. Ada apa di depan sana? Kenapa berisik sekali dan terhalangi? Aku mau lewat. Orang ini bernama Wang Mingyang, CEO Aman Yungyang, alias tempat sang MC tinggal, Hotel
Aman Yung Yang. Oke, CEO, Anda sudah datang. Ini mobil milik Mr. Jiang dari hotel kita. Sedang dibongkar. Sudah hampir selesai. Aku akan menyuruh seseorang membersihkan area ini segera, kata sang pelayan. Mobil saya sudah terjebak di sini sejak lama. Aku tidak peduli siapa itu. Tidak bisakah mereka parkir ke samping saat membongkar? Apakah hotel ini masih ingin berbisnis atau tidak? CEO, aku ngerti. Saya akan segera meminta klien untuk memindahkan mobilnya. Bukankah Anda bilang untuk melakukan yang terbaik untuk memastikan pengalaman hidup Tuan Jiang itu diaman, batin sang pelayan di sini. Tampaknya sang CEO pun kepengen ngotak di sini dan mau menegur sang MC. Tok tok tok, Tuan Jiang, ya, ada apa? Manajer Joe, ada apa nih? Tuan Jiang, sial, kenapa si idiot Xiao Jia ini tidak memberitahu bahwa itu Tiang Jiang Cheng. Dia adalah sapi perah hotel ini. Jadi kenapa kalau dia menghalangi pintuku masuk? Batin sang manajer di sini. Mr. Jiang, ternyata itu engkau. Saya hanya penasaran siapa yang memiliki kehidupan yang begitu mewah. Karena ini Mr. Jiang tidak mengherankan sama sekali, kata sang manajer yang menghentikan pelayan itu mau menegurnya. Apa yang salah CEO Wang? Tidak, saya hanya datang untuk bertanya apakah Anda nyaman tinggal di sini dan jika Anda membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk bertanya kepadaku, ya. Oh, CEO Wang, mobil saya semakin plat nomor Tiangpu, tapi saya ingin plat modul. Saya tidak ingin yang biasa. Apa Anda punya saluran khusus untuk platku ini? Oh, saya sebenarnya punya. Ketika Aman Yung yang mengadakan lelang sebelumnya, seorang klien baik saya menanyakan plat nomor. Saya akan bertanya kepadanya apakah dia bersedia untuk memindahkannya ke mobilmu. Aku akan menelpon Anda setelah saya mengaturnya dengan dia. Oh baiklah CEO, atur saja. Plat nomor yang dilelang pasti cukup bagus kan? Batin sang MC yang tampaknya pengen nomornya sangat bagus. Mr. Jiang, saya sudah membuat janji untuk Anda. Kita akan bertemu di resto keluarga Rong di The Bone nomor 3. Saya sudah mengirimkan alamatnya kepada Anda. Oke, saya akan segera ke sana saat ini. 1 jam kemudian setelah perjumpaan mereka itu. Dan tampaknya sang MC sudah datang. CEO Wang, kenapa Anda sendirian? Silahkan duduk Mr. Jiang. Dia baru saja mengirim pesan teks kepadaku bahwa dia sudah tiba. Di sini ada wanita yang sangat cantik sekali, bernama nggak tahu di sini ada namanya anjir. Astaga, dia bener-bener cantik. Sistem periksa statistiknya. Ting, namanya Chen Shu'er, usia 26 tahun, tinggi 168 cm, penampilan 92, sosok 94, privasi 0, kemudahan 70, kesetiaan 120, kesetiaan mutlak. Kesetiaan. Jadi dia tidak memiliki perasaan romantis terhadapku, tapi dia sangat setia kepadaku, kata sang MC. Manajer Chen ada di sini. Sebelumnya dia sempat menyelesaikan bicaranya. Mr. Jiang, apa yang Anda lakukan di sini? Oh, apa yang terjadi? Apa dia berbicara kepadaku? Kenapa dia bertingkah seolah-olah kita begitu dekat? Kata sang MC di sini. Dua orang ini terkaget-kaget. Anda belum melupakan perusahaan investasi Star River saya kan? Investasi? Saya ingat sekarang. Tidak heran namanya terdengar begitu familiar. Chen Shu'er adalah manajemen yang ditugaskan oleh sistem. Sebelumnya, karena sikap non-profesional dan tidak campur tangan, saya hampir tidak mengelola apapun di Star River. Oh, seperti itu ya. Jadi Anda benar-benar lupa tentangku. Mungkin seperti itu. Bagaimana bisa? Manajer Chen, bukan karena aku mengelola segala sesuatu
sesuatu dengan sangat baik sehingga saya terlalu berpuas diri. Tiba-tiba langsung diteplok pantatnya saya. Aduh, kok pantatnya? Oleh sang MC. Dia langsung menampar bagian itunya. Mr. Jiang dan Xin Er sepertinya memiliki hubungan yang sangat dalam. Xin Er adalah ratu es terkenal di lingkaran ini. Xin Er telah memperoleh sertifikat manajemen keluarga dari universitas top luar negeri. Kemungkinan dan banyak penghargaan di bidang profesionalinya dan memulai karir pada usia 19 tahun sebagai jurnalis di dunia investasi. Banyak sekali korporasi multinasional berbuat untuk merekrutnya dengan gaji yang tinggi. Dia adalah gadis jenius yang terlahir abad ini. Belum lama ini dia benar-benar pindah ke perusahaan investasi Start River yang baru didirikan sebagai manajer yang mengajukan semua orang di industri ini. Saya tidak percaya Jiang Cheng sebenarnya adalah ketua perusahaan investasi Start River. Begitu muda tapi mampu mendirikan perusahaan investasi dengan modal di store 500 juta menurut Chang Shung-er. Jiang Cheng biasanya mengabaikannya sepenuhnya, kata manajer Wang. Wanita seting ini mengelola perusahaan Anda, tapi Anda mengabaikannya. Jika ini bukan transaksi kekuasaan untuk enak-enak, maka anak laki-laki perusahaan 19 tahun ini benar-benar mengerikan, batin sang manajer Wang. Mr. Wang, aku tidak pernah membayangkan bahwa orang yang kau kenalkan itu sebenarnya adalah bos besar di balik perusahaan kita. Oh, mungkin ini takdir, Rona. Wah, Ketua Jiang, saya sudah lama mengagumi nama Anda. Di usia yang begitu muda, dia sudah memiliki perusahaan dengan kekuatan seperti ini. Dan sekarang dia memiliki Cheng Xin-er sebagai asisten yang cakap dan menjanjikan. Dalam 2 tahun ke depan, tidak terbayangkan akan jadi sosok luar biasa. Apa Jiang Cheng ini seorang tuan muda tersembunyi, batin Tuan CEO Wang. Mr. Wang, tolong jangan terlalu sungkan. Anggap saja seperti rumah sendiri, ha? Ketua Jiang, perusahaan Anda baru-baru ini berinvestasi dalam beberapa proyek yang mengembangkan real estate yang sangat menjanjikan. Apakah Anda membaca materi yang saya kirimkan kemarin? Kata sang manajer. Semalam aku sangat sibuk bermain Wang Yuyun. Aku tidak punya waktu untuk menonton hal lain. Tapi aku sempat melihat bagian yang paling penting. CEO Shung-er menghasilkan lebih dari 20 juta keuntungan hanya dalam 1 minggu. Batin sang MC. Ya, aku sudah melihatnya sekilas. Itu sangat bagus. Saya akan mempelajarinya lebih sesama lain kali ketika saya sampai di rumah malam ini. Sejak aku bergabung dengan perusahaan, bos tidak pernah menghubungiku secara proaktif. Aku selalu yang mulai kontak. Sekarang akhirnya mengerti, bos tidak peduli sama sekali tentang perusahaan. Dia ingin menjadi manajer yang tidak terlibat dalam segala hal. Oke, kalau begitu, tampaknya si manajer ini sedikit kesal karena dicueki bos besar. Ketua Jiang, CEO Wang, berkata seorang menginginkan plat nomor A8888 seharga 5 juta. Apakah itu kamu, bos besar? Iya, aku menginginkannya. Aku tidak menyangka kalian berdua berasal dari perusahaan yang sama, jadi aku tidak perlu memperkenalkan kalian lebih jauh, kata CEO Wang. Awalnya aku sangat enggan untuk berpisah dengan plat nomor itu, tetapi karena bos besar Jiang menginginkannya, itu ceritanya berbeda. Oh, terima kasih. Aku bisa mengurangi biaya plat nomor dari rekening perusahaan. Manajer Chen, perusahaan masih mengandalkan kerja kerasmu. Aku akan mengunjungi perusahaan lagi ketika aku punya waktu nanti karena sedang sibuk. Sambil membelai-belai bagian itunya, ancot. Kalau begitu aku akan dengan senang hati menunggu kedatangan dan bimbingan Ketua Jiang. Sambil memerah dia dielus-elus bagian enak-enaknya, anjrot.
Kakak Jiang, apa yang sedang kau sibukkan belakangan ini? Aku baru saja tiba di Shanghai kemarin dan beristirahat Shanghai di sini. Sepertinya sang MC sedang nelpon. Wah, kebetulan sekali aku baru saja mengunjungi koleksi pribadi fantastis untuk mencari beberapa hal yang menarik. Apakah kau ingin ikut, Kakak Jiang? Aku bisa memperkenalkanmu kepada beberapa teman selagi aku di sana. Oke, kiriman alamatmu. Time skip terjadi di sini 2 jam kemudian. Di depan sebuah rumah di Bounty. Dari plat nomor yang mewah ini, kakak tahu itu Kakak Jiang. Oh, rupanya kau ya. Ada apa nih? Plat nomor ini sangat keren dan sangat cocok dengan plat nomor 99 milik kakakku Gin. Wah, ini pasti mobil kelas dewa. Seorang wanita cantik memberikan padaku, aku berusaha membayarkannya tetapi dia menolak untuk menerimanya, kata sang MC. Tahu bahwa Kakak Jiang sangat menarik. Ahai. Kebetulan sekali pemilik koleksi orb pribadi ini juga seorang wanita hari ini. Mari kita lihat apakah Kakak Jiang bisa membuatnya tidak meminta bayaran. Oh, apakah dia sudah tua? Kata sang MC di sini. Dia tidak terlihat terlalu tua, tetapi dia sudah memiliki anak. Memiliki anak. Memiliki anak itu tidaklah mudah. Baiklah, kita semua sudah melihatnya terakhir kali. Kakak Jiang adalah ahli dalam merayu wanita. Ini saatnya untuk memamerkan keahlianmu yang sebenarnya, kata temannya yang jagoan itu. Jangan bicara omong kosong. Aku sudah berharap seseorang wanita kaya akan melihat kebohonganku. Lagi pula dokter berkata gigiku buruk dan harus makan makanan yang lembut, kata sang MC. Hahaha. Dengan kualifikasimu kau pikir kau bisa lolos dengan menjadi orang yang lemah? Biarkan saja orang lain berkata apa. Ayo gaskan aja kakak. Oi. Oke, berhenti bercanda. Ayo masuk ke dalam aturan lama. Siapapun yang paling banyak menghabiskan uang nanti, dia yang traktir kita malam ini. Anjir. Adu kaya di antara anak-anak bergengsi memang sangat membagongkan. Pemilik museum ini adalah salah satu kolektor jam tangan pribadi terbaik yang paling profesional di China. Aku bertanya-tanya apakah ada model khusus untuk kali ini. Entahlah, aku nggak tahu. Dan berapa menit kemudian, nyonya rumah kami masih dalam perjalanan. Tenor diminta saya untuk menghibur kalian terlebih dahulu. Silahkan lewat sini, kata sang pembantu rumah tangga di sini. Ruang resepsi di dalam rumah. Tuan-tuan, silakan nikmati teh dan kudapan kalian ini yang sederhana. Terima kasih. Dan mereka pun ngobrol di ruang tengah. Kakak Jiang, ini semuanya barang bagus kan? Lihat, jam tangan langit berbintang 61042 itu terlihat sangat bagus loh. Batu jetnya, cincin berlian, kalung dan jam tangan. Semuanya barang-barang berkualitas tinggi, batin sang MC. Jingxin, kau hanya tertarik pada lelang 1, juta yen saya. Kakak Gin, kau mengincar 8 juta dolar milik miliarder. Aku tidak bisa menyaingimu deh, kata kedua orang ini yang sambil bercanda. Kakak Gin, tidak ada sedikit panggung kah jika kau berkendara di dalam hari mulai sekarang? Ya, itu adalah panenan jamur sejati di klub malam ini. Kalian para pemuda kaya, tidak bisakah kalian serius sedikit? Ngapa sih? Aku membeli jam tangan untuk mengetahui waktu, bukan untuk pamer. Semua alasan kalian itu terlalu rumit loh. Kakak Gin, jika kau tidak menginginkan jam tangan itu, biarkan aku saja. Aku masih muda, biar para wanita dari kota ini mengagumiku. Aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk kakak Gin, mulai dari mendaki gunung, invest hingga menjalankan lembah terdalam, kata sang MC. Kau ingin makan sendirian, Jiang Cheng? Jangan terburu-buru, aku banyak gadis malam ini. Mungkin tidak akan bisa mengatasinya sendirian. Jujur saja, apakah tidak ada satupun yang kau sukai? Kok bisa saja, aku menyukainya kok. Tetapi sepertinya tidak ditulis bahwa
itu dijual. Aku pikir model astronomi penghalang 3 menit itu cukup bagus. Ya ampun, kau hanya melihat harga dalam puluhan juta saja. Dasar kau ya anak kaya, pamer mulu anjir. Jadi selama ini kamu mengincar jam tangan yang lebih luar biasa. Hah? Kamu benar-benar ingin memakainya dan makan sendirian. Dasar kau pria licik, kata kakak Gin. Bulter jam tangan ini tidak dijual. Apakah tidak tersedia? Ya tuan, barang yang tidak ditandai sedia untuk dibeli saat ini disimpan oleh pemilik. Anda dapat mencoba keberuntungan Anda lain kali ketika toko dibuka. Oh begitu ya. Melihat mewah, misterius dan mewah, semakin aku melihatnya semakin aku menyukainya, kata sang MC yang melihat jam tangan mewah itu. Saudara Jiang tidak perlu terlalu kecewa. Ayo datang lagi lain kali, mungkin kita bisa mendapatkannya nanti. Wah baiklah. Tiba-tiba ada seorang wanita yang datang di sini dengan perawaan yang mantap jiwa. Tuan, ada urusan apa Anda ke sini? Oh, maaf, ada kemacetan di jalan, aku terlambat. Apa kalian semua sudah melihatnya? Kata sang wanita. Suster Sin, senang bertemu Anda lagi. Suster, kau semakin cantik saja. Aura kakak Sin luar biasa. Wow, dia tidak terkalahkan. Tunggu, master adalah dia, Jiang Cheng? Apa yang kau lakukan di sini? Oh, apakah Suster Sin mengenal Jiang Cheng? Ada yang aneh dengan ekspresinya. Apa yang terjadi seperti ini? Batin Gin di sini. Tidak pernah membayangkan tempat ini dimiliki olehmu. Oh iya, ada urusan apa kau ke Shanghai? Bukankah kau Chengdu kemarin luasa? Oh tidak, aku bosan saja di sini. Aku baru tiba kemarin kok. Aku juga tiba kemarin. Seharusnya aku mengatur waktu untuk bertemu denganmu. Kakakmu ini terus berbicara tentangmu. Jika dia tahu kau berada di Shanghai, dia pasti memintaku untuk mencarimu lagi, kata kakak Sin. Ya Tuhan, Suster Sin dan Jiang Chen adalah kenalan lama bukan? Wow, teman lama anjir, batin Song Wei yang terkejut. Aku mendengarmu ketika aku masuk. Kau sudah mengincar jam tangan ini bukan? Apa kau suka? Aku memang menemukan beberapa yang aku sukai, tetapi semuanya tidak tersedia untuk dibeli. Aku akan melihat opsi lain saja. Jika kau menyukai itu sudah cukup. Mengapa kau bertanya kepadaku apakah kau harus membelinya atau tidak? Katanya. Hei, tua, pergi dan ambil 3 pertanyaan tentang astronomi 5374. Aku sudah mengirimkannya ke Jiang Cheng. Baik, Nona. Oh, bagus. Lebih dari 10 juta gratis diberikan secara gratis oleh Nonasi kepada Jiang Cheng. Tercengohlah pemuda-pemuda ini melihat harga jam yang mahal diberikan cuma-cuma kepada sang MC kita. Suster Jin, kalau kau menetapkan segala macam syarat ketika kami membeli jam tangan darimu, tetapi untuk Jiang Cheng kau memberikannya secara gratis, dan itu bahkan model yang paling tidak dijual. Perbedaan perlakuan ini terlalu jelas, ketimpangan sebelah bukan? Jiang Cheng berbeda bagiku. Selama Jiang Cheng menyukai sesuatu di sini, aku dapat memberikannya apa saja, bahkan segalanya, kata wanita cantik itu. Ya Tuhan, ya amplop, ini kebangetan. Tuhan, ini apa-apaan? Kata mereka dalam hatinya yang sangat iri kepada sang MC kita. Koleksi di rumah ini bernilai lebih dari 1 miliar. Bisakah dia benar-benar memberikan semuanya kepada Jiang Cheng? Batin orang-orang ini di dalam hatinya. Oke guys, see you next time again. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya admin tambah bahagia. See you.